Selamat beribadah bersama kami di GBT Home. Kembali bersama saya Joy dan saya Keisha. Sebelum beribadah kami akan mengingatkan beberapa hal, yaitu yang pertama kami ingatkan kepada jemaat sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan yang ada, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19. Tetap gunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan tetap jaga kebersihan. Mengingat saat ini kasus COVID yang semakin meningkat dan ada varian-varian baru yang berasal dari virus corona ini. Dan tepat hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan diri kita untuk lebih semangat menyembah Dia. Nah, kita ingat kembali di mana saat Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat untuk kita. Jadi mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya agar kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan menyampaikan beberapa informasi seputar GBT Home, yaitu ibadah onsite yang akan diadakan selama 2 sesi, yaitu 6:30 dan 8:30 pagi. Dan ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube GBT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Nah, sekian yang kami infokan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan itu mengingatkan kita bahwa Dia yang sudah naik, suatu saat Dia akan datang kembali menjemput kita, umatnya yang siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Dan saat ini kami bersama-sama mengingatkan, mari kita bawa hati kita untuk lebih lagi kita mau mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Haleluya, mari kita tinggikan Dia. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan
puji untuk selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya Engkau ditinggikan. Haleluya Yesus. Bagi anak domba
namamu dipuji, namamu diagungkan, namamu dimuliakan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan dan Allah kami yang hidup, Engkau yang memerintah atas seluruh surga dan bumi. Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat. Oleh sebab itu layaklah Engkau dipuji, dimuliakan, diagungkan. Biarlah pujian, pengagungan dinaikkan bagi Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya nama Tuhan diagungkan terus menerus. Namamu dielu-elukan Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta di atas surga. Layak terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami rindu, kami haus akan pengurapan Roh Kudus bagi hidup kami. Dan kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat. Hamba-Mu menjadi saluran berkat. Lewat penyampaian firman Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita ada pada kita sekalian. Pada hari ini kita masuki dalam acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan sama-sama membaca dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa setiap peristiwa kejadian dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu disaksikan oleh murid Tuhan Yesus dan malaikat Tuhan. Jikalau setiap peristiwa ini disaksikan oleh para saksi, berarti itu benar-benar terjadi. Tidak disangsikan lagi. Ya. Tidak sama dengan cerita-cerita yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, seperti cerita Gatot Kaca, Superman, Batman, ya, itu hanya cerita dongeng saja. Tidak benar terjadi. Tapi Tuhan Yesus ini, kenaikannya ke surga, ini benar-benar terjadi. Ya, sebab banyak yang menyaksikannya. Puji Tuhan. Nah, dan di sini dijelaskan ya bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ya. Ke surga itu langit tingkat 3, saya katakan. Suci Paulus mengatakan dia pernah naik langit ke tingkat 3. Jadi surga yang pertama, langit yang pertama, ya, langit pertama itu ditempati oleh unggas-unggas di udara. Lalu yang kedua, ditempati benda-benda di langit, bulan, bintang, matahari. Ya, dan langit yang ketiga itu adalah surga. Dan seperti ditulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Ya, jadi ini jelas. Surga itu ada di atas. Ya,
Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ya, ini saya katakan kecuali itu Henok dan Elia. Dia terangkat ke surga. Dan selain itu tidak ada. Ya. Baik, ada yang mengatakan saya sudah ada pernah naik ke surga. Naik turun ya, menemui Tuhan Yesus. Loh ini pendeta loh Bapak Ibu yang mengatakan demikian, ya, naik turun ke surga. Nah, ini dikatakan di dalam ayat ini jelas tidak ada seorang pun itu baik nabi, ya, baik itu rasul-rasul, ya, kecuali itu Paulus, ya, dan tadi saya katakan juga kecuali itu Henok dan Elia, ya, puji Tuhan. Nah, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kok tidak tetap ada dalam dunia ini saja? Kalau kita baca Yohanes pasal 3:13, karena Tuhan Yesus itu berasal dari surga, ya, ini jelas. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Telah turun. Berarti Dia itu tempatnya ada di surga. Jadi kalau orang bepergian ke luar negeri, katakan ke Amerika, itu tidak selamanya ada di Amerika, tapi ada batas waktunya. Ada batas 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, lalu dia kembali lagi ke Indonesia. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Karena Dia berasal dari surga, ya, itu Dia kembali ke surga. Ya, puji Tuhan. Nah ini, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, tidak ada yang dapat membatasinya. Bagi hukum alam, tidak dapat dibatasi. Dia langsung naik ke surga di dalam tubuh, ya, kemuliaan, ya. Wah, ini luar biasa. Ya, sehingga membuat banyak murid-murid yang melihat menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga terheran-heran. Ya, sebab dia belum pernah melihat ada orang naik ke surga. Ya. Nah, ini puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga karena Dia tempatnya ada di surga itu. Dan yang kedua, kita akan lihat sini kenapa Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Kalau kita baca Yohanes pasal 14 di sini, ya, kita akan lihat ayat 1 di sini, ya. Dia naik ke surga karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya pada Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 14 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menjadikan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, luar biasa. Ya, kita senang punya Tuhan, yang kita puji dan sembah. Dia menyediakan tempat bagi kita sekalian. Jadi kita tidak perlu susah-susah, bingung-bingung, ya, untuk tempat yang akan datang. Tuhan sudah sediakan, ya. Nah ini, jadi kita tahu kalau manusia telah meninggal, itu ada kehidupan yang akan datang selama-lamanya. Nah ini oleh Tuhan Yesus Kristus ditempatkan, yang disediakan tempat di dalam kerajaan surga.
Tidak ada kepercayaan lain seperti orang yang percaya mengikut Tuhan Yesus. Ya, disediakan tempat yang ada di kerajaan surga. Itu Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Jadi selama kita ada dalam dunia ini, kita tidak perlu gelisah. Gelisah itu artinya selalu merasa khawatir tentang hidup ini, tentang kehidupan yang akan datang. Ya, banyak orang bingung kalau menghadapi kematian. Ya, itu banyak orang dan ada orang pada waktu mau menghadapi kematian itu dia takut. Nah, tapi kalau kita percaya pada Tuhan tidak takut pada saat kita menghadapi kematian. Apalagi saat-saat sekarang ini banyak orang mati karena kena COVID secara mendadak. Ada yang perorangan, ada suami istri, ada satu keluarga bersama dengan anak-anaknya, ya, itu meninggal. Dan bagi kita yang percaya pada Tuhan, ini janji Tuhan buat kita sekalian bahwa Tuhan sediakan tempat di dalam kerajaan surga. Ya, jadi tidak usah khawatir dalam kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia ini, baik juga untuk hidup yang akan datang. Itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara kamu. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini ada kekhawatiran, kita serahkan pada Tuhan. Dan kita kita tanggung sendiri dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengatakan, Tuhan sudah mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita serahkan, kita tidak akan memiliki kekhawatiran. Ya, bahkan dalam Filipi pasal 4 ditulis dalam ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nah ini, jadi kekhawatiran yang ada pada kita pada saat sekarang ini, ya, ini kita bawa di dalam doa. Itu perlu kita banyak doa kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, ya. Dan juga kita mengucap syukur. Nah, ini perlu sekali. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kesukaran, kesusahan, itu kita dapat selalu mengucap syukur. Sambil berdoa, sambil kita mengucap syukur. Ya. Nah, ini. Jadi ini yang dapat menguatkan kita sekalian lewat kenaikan Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita sekalian. Kalau tempat itu sudah disediakan, maka dikatakan dalam ayat ini dia datang kembali menjemput kita. Dan kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Ya, bagi kita sekalian, itu perlu kita percaya. Ya, tadi dikatakan kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya dengan perkataan Tuhan. Tadi Tuhan sudah mengatakan, ya, di sini aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Setelah tempat disediakan, aku akan datang kembali dan menjemput dan nanti akan tinggal sama-sama dengan aku. Itu perkataan Tuhan. Nah, kita harus lebih percaya dengan perkataan Tuhan daripada perkataan manusia yang kita dengar, yang kita hadapi selama kita hidup di dalam dunia ini. Banyak kali berita-berita dari perkataan manusia membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi kalau kita mendengar perkataan Tuhan, membuat kita tidak takut.
menghadapi apapun yang kita hadapi sama kita ada di dalam dunia ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dalam Efesus pasal 4, kita baca Efesus pasal 4 di sini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-4 ayat ke-10 saya bacakan. Efesus pasal 4 ayat 4 pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memendukan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ini lebih jelas saya bacakan. Dan Ia yang sudah turun itu, Ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Saya lebih tepat, ya, lebih enak ini membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tadi pertama kali kita dengar, ya, itu memenuhi segala kebutuhan kita. Dan dalam ayat 10 ini, dalam bis dikatakan lebih jelas, seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Beda Bapak Ibu, saat Tuhan Yesus dalam dunia ini dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dijelaskan di sini, ya, dia naik ke surga untuk memenuhi seluruh alam semesta ini dengan kehadirannya. Wah, ini luar biasa. Kita saja sekarang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, saat kita ibadah, di rumah tangga pun kita bisa merasakan kehadirannya. Di tempat kerja, di perjalanan, di kantor, ya kita bisa merasakan kehadirannya. Dan kehadirannya itu sangat menguatkan kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat juga di sini, ya, kehadirannya itu juga membuat kita takut kepada Tuhan, sehingga kita tidak mudah berbuat dosa. Ya, nah ini karena kita tahu Tuhan hadir, di mana saja kita ada Tuhan hadir. Ada nyanyian mengatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Nah, mengapa banyak orang mudah berbuat dosa? Karena menganggap Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Tapi kita tahu lewat acara ibadah kenaikan Tuhan ini dia naik ke surga, ya, dan kita bisa merasakan kehadirannya, ya, sehingga kita tidak mudah untuk berbuat kesalahan, untuk kita berbuat dosa. Di dalam Alkitab, Ibrani pasal 4, ayat ke-13, dikatakan di sini, dan tidak ada suatu makhluk pun tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka depan mata Dia, Yesus, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani pasal 4 ayat 13 ini jelas, ya, bahwa semuanya itu tidak dapat ditutupi, telanjang, terbuka di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu bisa melihat apa saja kita lakukan, di mana saja, walaupun itu tidak ada siapa-siapa, ya, di situ, ya, kita bisa tahu bahwa Tuhan ada di situ juga. Dan ayat ini dijelaskan juga. Jadi apa yang kita perbuat selama kita hidup dalam dunia ini, kita mempertanggungjawabkan. Jadi tidak lepas
Apa yang kita lakukan itu tidak terlepas ya dari hadapan Tuhan, dari pemandangan mata Tuhan. Betul, maka kita hati-hati sama kita hidup di dalam dunia ini, karena Tuhan selalu ada di mana saja kita berada, dia juga akan ada. Ya, puji Tuhan. Biarlah lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan, sampai dia datang yang kedua kali menjemput kita sekalian. Pada saat dia datang kedua kali menjemput kita sekalian di atas awan-awan permai, dia akan mendapati kita tetap beriman pada Tuhan. Ayat Alkitab mengatakan bahwa dia datang kedua kali mencari orang yang percaya kepada Tuhan. Betul, perlu iman kita teguhkan, kita tetapkan, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak akan goyang sampai dia datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah menyampaikan dalam firman-Mu lewat acara kenaikan Tuhan ke surga, agar kami selalu ingat kepada Tuhan Yesus yang sudah berbuat banyak bagi kita sekalian, khususnya dan kenaikan Tuhan ke surga. Dan Engkau naik ke surga, Engkau menjadikan tempat buat kami sekalian. Dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami sekalian. Dan juga Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih, tambah iman kami, agar kami memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat sekarang ini. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, berkati anak-anak cucu kami pada masa yang datang, berkati pelayanan kami, kehidupan rohani kami, agar kehidupan kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai Kau datang kedua kali menjemput kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa, dan kami balaskan doa kami satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.